Hey yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 302. Namun sebelumnya Tsamagon mengingatkan lagi tentang apa yang terjadi pada chapter sebelumnya, yang dimana memperlihatkan deretan nilai pasar yang dimiliki oleh tiap-tiap para pemain Blue Lock selepas mereka menyudahi persaingan yang ada di Liga Neo Egoist. Chapter lalu pun memperlihatkan para 23 pemain Blue Lock yang terpilih akhirnya melakukan parade. Mereka diberi arahan oleh Ego Jinpachi untuk mengenakan setelan jas beserta lengkap dengan celana panjang yang klimis, menaiki sebuah bus dengan tujuan yang belum mereka ketahui. Mereka ternyata diarak ke berbagai sudut kota guna perayaan karena mereka semua sudah lolos ke tahap berikutnya dan segera akan menuju ke Piala Dunia. Isagi di sini pun terlihat benar-benar bersemangat menyapa banyaknya fans yang dia miliki beserta dengan teman-teman sesama Blue Lock yang lainnya. Chapter lalu pun ditutup dengan memperlihatkan karakter Nagi yang benar-benar punya nasib yang berbeda dengan teman-temannya. Di mana panel terakhir, dia terlihat sudah pulang dan sampai di rumah dikarenakan dia tak lolos dalam 23 pemain yang terpilih dari Blue Lock. Yup, jadi secara keseluruhan ini adalah chapter penutup dari Arc Liga Neo Egoist. Fase selanjutnya kita akan menuju ke Piala Dunia U20. Jadi dalam chapter ini akankah kita mendapatkan kejutan lagi? Silahkan subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Blue Lock chapter 302 mendapatkan judul Lupakan. Chapter ini diawali dengan memperlihatkan sebuah bangunan di mana di sini terlihat seorang pengangguran yang baru saja bangun dari tidur nyenyaknya. Ini adalah karakter Nagi yang sekarang sudah punya nasib yang berbeda dari teman-temannya. Dengan bersantai dan tertidur pula tak mengikuti parade yang dilakukan oleh Isagi dan juga kawan-kawan. Di sini terdapat catatan narator yang berkata, "Pagi datang untuk seorang siswa yang ada di asrama untuk pertama kalinya berjalan keluar dari fasilitas Blue Lock." Yup, di sini terlihat Nagi yang baru saja terbangun dari tidurnya. Sembari masih mengantuk, dia pun menyempatkan untuk menempelkan jarinya ke mini kaktus yang ada di kamarnya dan terlihat kesakitan. Sementara itu, di halaman berikutnya pun kita melihat sekolah tingkat atas Hakuho. Terdapat beberapa siswa di sana yang melihat Nagi datang ke arah mereka. Nagi di sini terlihat meminta izin untuk duduk sebentar di dekat dari mereka. Sementara itu, mereka pun mempertanyakan soal beberapa pertandingan yang dilewati oleh Nagi ini tentang bagaimana gol spektakuler yang sudah dia lesatkan ke gawang lawan, dan juga tak sedikit dari temannya yang bertanya tentang bagaimana keadaan dari Ryo saat ini. Ada juga satu temannya yang sudah menonton aksi memukaunya di Blue Lock TV. Di sini kemudian ada temannya lagi yang bertanya apakah kau akan menjadi seorang yang profesional nantinya. Sementara untuk teman yang lainnya pun bertanya tentang penawaran darinya yang masih ada untuk saat ini apa bukan. Nagi di sini pun memperlihatkan ekspresi yang terdiam. Halaman selanjutnya pun dia merespon pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada dirinya tersebut. Di sini dia menjawab dengan sangat tegas bahwa lupakanlah semua itu dan semuanya sudah berakhir saat ini. Temannya jelas tentu kaget ya Nagi menjawab seperti itu, dan sekali lagi dia menegaskan, lupakan saja hal tersebut, aku sudah selesai dengan sepak bola dan aku tidak akan menerima tawaran apapun. Kita pun diperlihatkan sebuah kelas yang dimana terdapat guru yang sedang mengajar kepada siswanya tentang menerangkan bagaimana mereka harus berpikir hati-hati untuk masa depan mereka sendiri. Di sini kemudian Nagi yang terlihat ogah-ogahan belajar dan dia terlihat kelaparan. Layaknya siswa yang nakal, dia pun mengumpat-ngumpat ngemil makanannya di kelasnya dan itu pun terlihat oleh guru yang mengajar yang tentu mengambil segera makanan yang dia sembunyikan di atas kolong mejanya. Panel berikutnya kembali memperlihatkan kegiatan gabut dari Nagi. Dia asik sendiri sedang bermain PUBG di ponselnya di atas gedung. Di sini dia terlihat menikmati suasana yang ada di mana angin sepoi-sepoi berhembus ke arahnya dan tak merasakan apapun. Nah, setelah itu dia kembali menuruni anak tangga sembari kembali bermain Mobile Legends di mana dengan sangat easy-nya dia memainkan pertarungan tersebut karena dia pakai Cyberwam. Dia merasa tentu dirinya baik-baik saja untuk saat ini dan dia merasa sekarang sepak bola bukan bagian dari dirinya lagi. Yup, selesainya dia push rank di sekolahnya sampai malam, akhirnya dia kembali pulang mengendarai sepeda jengkinya dan kembali mengingat saat-saat dia bersama dengan Ryo. Dan di panel berikut ini pun kita melihat karakter ini benar-benar ngenes dan menyedihkan, di mana dia melihat adanya gambaran dari teman-teman sesama Blue Lock-nya sedang berpose layaknya model, di mana mereka akan mengikuti kejuaraan yang paling bergengsi, yakni Piala Dunia U20.
Tentu raut dingin dari seorang Nagi yang menatap layar tersebut menampilkan Isagi, Rin, dan juga Shido. Kemudian seperti biasa, keesokan harinya dia pun kembali untuk bersekolah lagi dan lagi-lagi kegiatan itu dilakukannya berulang, di mana di sini pun dari panel per panel dia terlihat benar-benar sangat bosan. Entah kenapa hidupnya memang sekarang ditakdirkan seperti ini ya. Sembari bengong memikirkan masa depan apa yang akan dia lakukan ke depannya setelah dia memutuskan benar-benar rehat dari sepak bola. Dia pun melihat dari luar jendela terdapat siswa lainnya yang sedang bermain sepak bola di lapangan. Dan itu pun membuat dirinya kembali berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya saat ini. Nagi kemudian berkata di dalam hatinya bahwa kalau aku tak peduli tentang hal tersebut, lalu mengapa aku begitu sedih saat ini? Di sini pun terlihat dia masih merenungi nasibnya keluar dari jalur mimpinya menjadi pemain pesepak bola profesional terbaik di Jepang dan membayangkan tentang bagaimana dia sudah berusaha keras maksimal mungkin untuk melaju ke fase berikutnya. Namun upaya dia untuk saat ini sirna dengan tidak lolos 23 pemain terbaik dari Blue Lock. Dia pun berbicara di dalam hatinya, kenapa aku tak berusaha lebih keras waktu itu? Dan api ini, kegembiraan ini, dan juga momen ini, mereka pun tidak akan pernah kembali dan datang lagi padaku. Kemudian dia pun membayangkan lagi wajah-wajah seperti Isagi, Ryo, Rin, dan juga Barao yang masih terngiang-ngiang di otaknya. Dia bilang semuanya baru bagiku, jadi aku pun tak menyadarinya. Aku saat ini sudah berpikir terlambat untuk kembali. Nah, lagi dan lagi panel memilukan pun kita lihat bagaimana Nagi yang menangis tanpa henti dan dia bilang bahwa Blue Lock sangat amat menyenangkan. Dan kemudian saat itu dia juga bilang bahwa dia tidak akan pernah untuk melupakannya. Nagi ternyata masih saja kepikiran untuk sangat menginginkan kembali ke tempat tersebut. Di sini pun kemudian kita melihat bayangan dari rekannya di Blue Lock seperti Isagi, Karasu, Chigiri, Bashira, Rin, dan juga Barao. Di sini pun Nagi berkali-kali mengatakan bahwa dia sangat ingin kembali bermain dan berjuang seperti teman-temannya. Dia pun bilang bahwa seharusnya dia terus mengejar mereka dan bilang sekali lagi bahwa dia sangat ingin kembali. Namun saat ini dia tidak bisa. Dan akhir panel chapter 302 dari Blue Lock pun memperlihatkan Nagi yang menangis jadi-jadinya, sehancur-hancurnya sampai dia memikirkan hal ini terus di sepanjang waktu. Catatan akhir yang kita dapatkan di chapter ini adalah seorang jenius yang meluapkan emosinya untuk pertama kalinya. Pikiran yang tersampaikan oleh air mata yang mengalir tidak sampai ke masa lalu. Chapter pun berakhir dan di sini kita mendapatkan catatan lagi ya bahwa di minggu depan chapter akan rilis seperti biasa dan judul pada chapter yang akan kita dapatkan yakni Blue Lock Jepang. Ini benar-benar terlihat aneh. Nagi saat ini tentu dipastikan tak lolos dari 23 pemain Blue Lock untuk mengikuti ajang Piala Dunia U20. Kita pun dibuat terheran-heran oleh autor. Kenapa seorang Nagi, karakter yang punya movie dan juga chapter khusus, harus mendapatkan perlakuan yang benar-benar menyedihkan seperti ini? Apa mungkin ini disebabkan karena dia tak sesirkel dengan sang GOAT kita yakni Isagi? Apa memang seorang pemalas memang tak cocok lagi untuk masuk ke timnas? Kemudian, bagaimana nanti jika plot twist yang terjadi? Coba saja kita bayangkan Nagi yang tahu-tahu direkrut oleh timnas lain dan akan melawan rekan-rekannya ini di Piala Dunia U20. Mungkin bisa jadi ya diceritakan bahwa nanti Nagi ini akan pindah negara dan bisa saja proses naturalisasi ataupun semacamnya. Dia akan membela timnas lain dan ikut dalam kejuaraan Piala Dunia tersebut. Dan ini akan membawanya lagi untuk masuk ke dalam plot cerita. Mungkin dari kalian punya ide lain hal apa yang harus kembali dikembangkan oleh karakter Nagi ini setelah keluar dari jalur Blue Lock. Bagaimana cara dia nanti akan kembali masuk ke dalam cerita dan jika memang autor menyiapkan plot twist untuk seorang Nagi. Silahkan keluarkan unek-unek kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi dalam Blue Lock chapter depan di minggu depan.